Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan edukasi. Nah, sekaligus juga kita akan berbagi pengalaman. Nah, ini Sobat Kicau Mania sesuai yang ditanyakan teman kita sudah lama, beberapa bulan lalu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari anakan yang kita loloh atau loloh tangan itu bisa juara? Dan apakah dari loloh indukan juga bisa juara? Nah, bagaimana pengalaman si Om selama di penangkaran? Nah, itulah pertanyaan dari teman kita, dari Sobat Kicau. Pertanyaan ini bagus Sobat Kicau Mania, akan kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, pertama-tama kita akan jelaskan di loloh indukan terlebih dahulu Sobat Kicau Mania. Loloh indukan ini adalah yang kita panen setelah umurnya 30 hari. Berbeda dengan loloh tangan. Loloh tangan kita biasa panen umur 7 hari atau umur 5 hari, 6 hari. Nah, untuk yang di loloh indukan ini sebenarnya ada sedikit perbedaan Sobat Kicau Mania. Loloh indukan ini memakai dua cara di penangkaran kami. Yang pertama, ketika kita panen itu umur 30 hari. Adapun kita panen umur 60 hari. Nah, dulu sering kita memakai metode loloh indukan Sobat Kicau Mania, namun ada beberapa keluhan dari pelanggan kami, yaitu terlalu liar ya. Menurut mereka agak sedikit takut dengan keberadaan manusia. Nah, dikarenakan memang loloh indukan ini jarang kita sentuh Sobat Kicau Mania, otomatis dia memang kenal dengan indukannya. Melihat manusia itu seperti merasa terancam. Sampai di gantangan pun di tempat teman kita, ya kan, kita coba main ke sana, memang kelihatannya agak sedikit liar. Namun ketika sudah di tiang besi, di tiang gantangan, dia anteng saja Sobat Kicau Mania sampai dapat juara 1. Nah, itu di depan kami Sobat Kicau Mania. Enggak janjian kita melihat pelanggan kita main waktu itu. Nanti kita akan tampilkan ya di akhir video itu anakan gen B3. Nah, adapun gen B2. Nah, kemudian lanjut untuk loloh tangan Sobat Kicau Mania, ini yang kita panen setelah dia umur 6 hari memasuki 7 hari. Nah, kita panen. Pertama kita cek dulu Sobat Kicau Mania, kalau fisiknya bagus, tidak sakit, tidak cacat, kita akan panen baik itu di pagi hari, siang hari, sore atau malam hari. Nah, kita pakai di malam hari sekarang ini. Kemudian kita loloh. Nah, usia seperti ini kita loloh sampai dia nangkring, sampai dia usia sudah mandiri, yaitu di usia 17 hari, 18 hari, sampai 20 hari ke atas kita ajarin makan pur sampailah 30 hari. Baru kita jual ke pelanggan. Nah, itu loloh tangan namanya. Nah, kemudian muncul pertanyaan yang kedua Sobat Kicau Mania. Apakah loloh tangan ini lebih rumit prosesnya ya, kita mengurusnya dibandingkan loloh indukan? Tentu saja proses loloh tangan ini memang lebih sulit karena kita yang berperan menggantikan indukannya. Nah, salah sedikit saja dalam perawatan mereka bisa menjadi sangat jinak. Untuk itu di video ini, di kesempatan kali ini akan kita sampaikan beberapa tips ya, agar anakan murai batu ini yang kita panen loloh tangan ini tidak terlalu jinak. Jadi artinya dia semi ya, tidak jinak, tidak liar, akan kita sampaikan. Nah, untuk pemasteran Sobat Kicau Mania memang harus ditempel rapat Sobat Kicau Mania. Jadi ada beberapa masteran, misalnya kalian gonta-ganti saja. Misalnya kalian pakai pemasteran 3 in 1 ya kan. Nah, satu trotol ya, kalian kerodong itu masterannya 3. Umpamanya kenari, cililin, lebet. Nah, besoknya kalian ganti lagi menunya, materi untuk pemasteran itu. Nah, itu sebenarnya lebih enak ini pemasteran loloh tangan dibandingkan loloh indukan. Loloh indukan ini sebenarnya pemasterannya itu secara langsung tidak bisa Sobat Kicau Mania. Adapun kalau kita memakai caranya setelah panen baru kita pemasteran untuk loloh indukan. Nah, loloh indukan juga jarang kita masterin sampai 1 bulan, 2 bulan, karena pelanggan kita keburu ingin cepat mengambil meminangnya, ingin cepat menjemputnya. Nah, jadi tidak sempat lagi pemasteran di sini. Otomatis pelanggan yang harus punya masteran lengkap di rumahnya ya kan. Nah, sedangkan loloh tangan ini ada beberapa tahap
untuk dia jangan sampai terlalu jinak. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan pengkerodongan. Pengkerodongan itu ya minimal di malam hari sampailah di pagi hari, sambil dimaster juga dengan MP3. Boleh sobat kicau mania pemasteran digital. Dan juga di siang hari, di sore hari, pagi-pagi juga. Itu memang full kerodong. Baik dia tunggal maupun dia rame. Misalnya satu sangkar itu isi 3 atau isi 4 trotol jantan, nggak masalah. Itu untuk yang lolo tangan. Nah, terus yang kedua, agar tidak terlalu jinak harus sering dijemur di sauna. Ya, di sauna dulu dikerodong, kemudian dibuka sedikit kerodong itu agar udaranya masuk. Kemudian kita letakkan di pinggir jalan. Kita buka kerodongnya agar dia itu menjadi sedikit liar. Jadi dia melihat keberadaan manusia, kendaraan baik motor maupun mobil, dia menjadi kaget sobat kicau mania. Kaget. Nah, sifat seperti itu akan kita biasakan. Kita biasakan sampai dia ini nanti di tangan pelanggan, terus kita arahkan. Nah, seperti yang kami lakukan ini. Penjemuran boleh sobat kicau mania, kita tempel rapat seperti ini boleh. Mereka saling melihat boleh, tentu saja boleh. Sambil dimaster juga boleh. Di kerodong seperti ini juga boleh, ya, sambil kita nunggu matahari muncul. Nah, kemudian untuk mandi keramba rame-rame sobat kicau mania, ini cara kami agar mereka itu tidak terlalu jinak. Kemudian di sauna. Nah, kenapa harus rame pada saat mandi sobat kicau mania? Karena ada teman-temannya ya yang lain itu terbang sana terbang sini, itu membuat dia menjadi liar nanti. Nah, kemudian untuk di pinggir jalan seperti ini caranya sobat kicau mania. Nah, kebanyakan teman-teman kita ini yang nggak sanggup ini yang pinggir jalan seperti ini sobat kicau mania. Memang kalau usia trotolan 30 hari hasil lolo tangan itu wajib kalau di peternakan kami. Ya, kita letakkan di pinggir jalan dan juga di tempat keberadaan manusia sering lewat. Nah, seperti itu. Nah, ketika kembali ke ruangan boleh kita masterkan, ya, rame-rame kayak gini boleh dimasterkan atau satu-satu nggak masalah. Jadi perawatan lolo tangan ini lebih banyak sebenarnya sobat kicau mania, untuk sampai dia di tangan pelanggan itu bisa puas, bisa menggacor, kemudian bisa dibawa ke lapangan sampai dia bisa juara. Nah, itu kalau untuk yang lolo tangan. Sedangkan lolo indukan itu tidak ada perawatan khusus, melainkan pola makan dan pemasteran. Hanya itu saja kalau untuk panen lolo indukan. Nah, ini lolo tangan ini sobat kicau mania. Ini yang juara kemarin di Curup di Kota Dingin. Ini gen B2. Nah, ini hasil lolo tangan sebenarnya. Nah, kenapa dia bisa tidak terlalu jinak, tidak terlalu liar? Karena perawatan kita juga maksimal. Perawatan kita benar-benar tepat, benar-benar bagus. Nah, sampailah mendapatkan hasil, pelanggan laporan juara di usia 10 bulan. Dan memang rata-rata usia pastol anakan dari peternakan kami banyak juara sobat kicau mania. Nah, ini yang di hadapan kita ini lolo indukan sobat kicau mania, hasil lolo indukan. Tentu saja bisa juga juara di lapangan asalkan perawatan konsisten, pemasteran bagus, pola makan bagus. Nah, jadi untuk di peternakan kami lolo tangan banyak juga yang juara dan lolo indukan juga banyak juara di lapangan. Nah, untuk gen B3 kalian harus sabar yang mesan gen B3 karena memang antrinya sangat panjang. Nah, karena gen B3 ini di lat bear, di lat press itu sudah ada yang juara satu, kemudian di event cup lomba besar itu ada yang juara, kemudian ada juga yang nominasi sobat kicau mania. Jadi sudah banyak laporan, paling banyak memang gen B3. Ada juga teman-teman kita yang belum melapor itu juga banyak. Nah, gen B2 sama sobat kicau mania. Cuma yang di sini bedanya gen B2 ini sebatas lat bear dan lat press itu ada juara satu, ya. Nah, selebihnya untuk event besar belum ada laporan untuk gen B2. Banyak juga yang pembeli ini putus kontak, jadi hilang kabar, kita tidak bisa lagi menemukan kontaknya. Nah, mudah-mudahan ada laporan lagi dari gen B2. Nah, selanjutnya yang kita harapkan ini dari gen hutan. Gen hutan ini pejantannya memang pejantan mainan, prestasian juga, anakannya juga ada yang prestasi, namun hanya sebatas lat beran, hanya satu kali. Kemudian untuk laporan yang selanjutnya belum ada. Itu untuk gen hutan, ya. Gen hutan itu maksudnya gen hutan Murai Batu Bengkulu, karena pejantannya memang ori hutan Bengkulu Utara. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.